Kuturunkan suami di jalan tol saat tiba-tiba ia menalakku. Ia lupa kalau semua hartanya hasil jerih payahku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kursi kulit coklat tua Mercedes GLC itu masih terasa dingin, menyesuaikan suhu tubuhku yang baru saja meninggalkan kenyamanan AC rumah. Aku, Bella, menyetir dengan ritme santai, jari jemariku dengan akrab membelai lingkar kemudi yang halus. Di luar, panorama hijau pegunungan di sepanjang tol Cipularang seharusnya menjadi obat penenang setelah seminggu penuh mengawasi puluhan pesanan catering untuk berbagai acara korporat. Tapi ketenangan itu dengan cepat terkikis oleh suara di sebelahku. Mas Vino mendengus kesal untuk ketiga kalinya dalam 10 menit. Lengannya bersilang dengan kaku di dada, seolah-olah kemacetan panjang yang membentang di depan adalah sebuah pengkhianatan pribadi terhadapnya. Lama banget ini, Bel, keluhnya. Suaranya sengau dan penuh ketidakpuasan yang sudah begitu akrab di telingaku. Katanya kita berangkat pagi-pagi sekali biar bisa menghindari macet seperti ini. Ini namanya planning yang gagal total. Setiap katanya seperti jarum kecil yang menusuk-nusuk kesabaranku yang sudah menipis. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menelan kembali kata-kata pedas yang ingin kuluapkan. Aku yang mengemudi, aku yang merencanakan rute, aku yang membayar tol. Dan bahkan mobil mewah yang ia nikmati kenyamanannya ini adalah hasil dari keringatku sendiri. Bela's Catering bukan tumbuh dari sihir, tapi dari kerja keras tanpa henti, dari jam-jam tidur yang kukorbankan, dari tangan yang pegal memastikan setiap hidangan sempurna. Dia, Vino, suamiku, lebih seperti direktur dekorasi daripada partner sejati. Keahliannya terletak pada kemampuannya menjual mimpi, membual tentang jaringan, dan proyek miliaran yang selalu gagal menjelma menjadi kenyataan, sambil menghabiskan uang yang kuhasilkan untuk memelihara ilusi kebesarannya. Ponselnya yang selalu menjadi perpanjangan tangannya berdering lagi, memecah kesunyian yang sudah tegang. Seketika, sikap cemberutnya lenyap, digantikan oleh ekspresi serius yang dibuat-buat. Suara yang tadi merengek berubah menjadi bas yang berwibawa. Iya, bro, aku di jalan. Macet monster di Cipularang nih, katanya ke telepon. Matanya melirik ke arahku seolah mencari pengakuan atas kesibukannya yang penting. Tenang, proyek kita ini priority. Nilainya kan gak main-main, bisa-bisa tembus miliaran. Aku handle personally. Aku hampir tersedak mendengarnya. Aku tahu persis, proyek miliaran, yang dibanggakannya itu tidak lebih dari sekadar obrolan kosong di warung kopi. Sebuah skema cepat kaya yang akan berujung pada permintaan uang, modal investasi, yang tidak pernah kembali. Gunung es dalam pernikahan kami bukan lagi tersembunyi. Ia telah membeku menjadi sebuah benteng dingin yang memisahkan realitasku dari fantasinya. Dan aku merasa, hari ini, sesuatu akan retak. Kemacetan itu tidak lagi menjadi sebuah kondisi lalu lintas belaka. Ia telah berubah menjadi sebuah ruang tekanan yang memadat, sebuah kapsul waktu di mana setiap detik terasa seperti butiran pasir yang jatuh dengan lamban dan menyakitkan. Barisan kendaraan di depan bagaikan naga logam yang tertidur, memanjang hingga ke tikungan yang tidak terlihat. Matahari mulai menyengat atap-atap mobil, memantulkan gelombang panas yang memperparah suasana hati yang sudah gerah. Di dalam kabin Mercedes yang sejuk itu, udara terasa bagai menjelma menjadi sup yang kental, dipenuhi oleh aroma parfum mahal Vino yang kini terasa menusuk dan wewangian pengharum mobil yang seharusnya menenangkan. Setiap napasku berat, seolah menghirup bukan oksigen, tetapi kekecewaan yang terakumulasi tahun demi tahun. Vino tidak bisa diam. Dia menghela napas dramatis,
Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk dashboard dengan ritme yang semakin cepat dan tidak sabar. Seolah-olah ketukan itu bisa menyihir kemacetan itu lenyap. Ini bukan jalur yang tepat, Bel. Harusnya kita ambil jalur lambat saja. Mungkin lebih cepat. Gerutunya, menyalahkan pilihanku menyetir di jalur tengah. Seolah ia memiliki peta master yang lebih baik di kepalanya. Aku mencoba berpegang pada kesabaran yang terakhir. Berusaha mengingatkan diri sendiri bahwa konflik di tengah jalan tol ini tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi setiap keluhannya adalah percikan api kecil yang jatuh pada tumpukan jerami kekesalanku yang sudah menggunung. Lalu, ponselnya mendengung lagi. Bukan dering, tapi getar yang agresif, seakan mencerminkan kesibukan palsunya. Wajahnya yang cemberut tadi langsung berubah menjadi masker sang pengusaha sukses yang ia kenakan setiap kali ada yang menonton. Iya, sayang, aku di tol. Macetnya gila ini, bisiknya, tapi sengaja cukup keras agar kudengar. Sayang, sebuah istilah yang sudah lama tidak kudengar darinya kecuali ketika ia membutuhkan sesuatu. Aku bisa mendengar suara cempreng perempuan dari seberang telepon. Seorang asisten baru yang sering ia sebut-sebut, yang suaranya selalu manis dan penuh kekaguman setiap kali menelepon. Gak, ini urgent banget. Aku harus ketemu dia. Rest area berikutnya. Kita ketemu di sana. Proyek ini gak bisa ditunda. Desisnya, matanya berbinar dengan ekscitemen palsu. Ekscitemen yang tidak pernah kulihat ketika ia membicarakan bisnis cateringku atau kebutuhan rumah tangga. Ini menyangkut hidup mati reputasiku di dunia properti, Bel. Dunia properti. Bisnis properti mana yang pernah ia tekuni selain menjual tanah warisan orang tuanya dan menghabiskannya dalam setahun? Mendengar kalimat, hidup mati reputasiku. Sesuatu dalam diriku jebol. Sebuah bendungan kesabaran yang selama ini kupelihara, kurekayasa, kubangun dengan susah payah untuk mempertahankan pernikahan ini, runtuh seketika. Amarah yang dingin, bukan yang membara, mengaliri seluruh pembuluh darahku. Ini bukan lagi tentang kemacetan atau pertemuan bisnisnya yang meragukan. Ini tentang penghinaan terhadap waktuku, usahaku, dan kecerdasanku. Ini tentang bagaimana ia dengan leluasa menganggap semua yang kumiliki, mobil ini, waktu ini, hidupku ini, adalah hak miliknya untuk dikorbankan demi ego dan ilusinya. Dengan ketenangan yang bahkan mengejutkanku sendiri, aku memindahkan lampu hazard menyala, dan dengan mantap membelokkan setir, menyusuri celah sempit antara mobil yang merayap dan pembatas jalan. Ban mobil melekuk ke permukaan bahu jalan yang kasar, membedakan suara halusnya di aspal mulus dengan derikan kerikil di bahu jalan. Bella, kamu ngapain? Ini bahaya, teriaknya, tangannya refleks memegang dashboard, matanya membelalak penuh ketidakpercayaan dan, ya, aku melihatnya, sedikit ketakutan. Ketakutan karena kendali lepas dari tangannya. Aku menginjak rem, memberhentikan mobil tepat di sebuah bagian bahu jalan yang agak lega, meski masih sempit. Aku menatap lurus ke depan, tidak langsung memandangnya, mengambil 1 detik untuk mengokohkan niat. Kamu bilang ini darurat, kan, Vin? Urgent. Hidup mati, kataku, suaraku datar, dingin, seperti besi. Silakan, turun. Temui proyek, hidup mati MU itu. Jangan sampai kamu rugi miliaran karena terhalang macet dan istri yang tidak mengerti. Wajahnya memerah membara. Malu, marah, dan terhina bercampur jadi satu. Ego prianya, yang selama ini kupupuk dengan membiarkannya berlagak, tercabik-cabik di pinggir jalan tol yang penuh orang ini. Dia adalah seorang raja yang baru saja diturunkan paksa dari singgasananya yang terbuat dari ilusi. Tanpa kata, dengan gerakan kasar penuh amarah yang membabi buta,
Dia membuka kunci pintu, mendorongnya keras, dan melangkah keluar. Udara panas langsung menerpanya. Sebelum membanting pintu, dia membalik, matanya menyala-nyala dengan kebencian yang sepenuhnya tidak logis, seolah akulah sumber dari semua kehancuran fantasinya. "Kamu pikir kamu siapa?" raungnya. Suaranya nyaris hilang tertelan deru mesin truk yang lewat. "Kamu sangka dengan harta dan mobilmu, kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Mempermalukanku. Gak sudi. Gak sudi aku hidup diperintah dan dipermalukan oleh perempuan. Sudah. Aku talak kamu. Sekarang. Cerai. Urus sendiri mobil dan hidup sialanmu ini." Bang! Pintu dibantingnya dengan sekuat tenaga, mengguncang seluruh bodi mobil, meninggalkan getaran yang terasa sampai ke tulang-tulangku. Dan kemudian, diam. Hanya ada suara mesin mobil yang masih berjalan, desau angin dari kendaraan yang melintas, dan detak jantungku yang berdebar kencang tapi teratur di telingaku. Aku tidak langsung melaju. Aku menatapnya lewat kaca spion. Dia berdiri terpaku di bahu jalan, wajah masih merah, tubuhnya terlihat kaku dan linglung. Seorang lelaki bertampang penting, berdasi, tapi teronggok dan terdampar di pinggir jalan tol, ditinggalkan oleh ilusinya sendiri. Barisan mobil di samping terus merayap perlahan. Beberapa sopir melirik penuh rasa ingin tahu pada pria berjas yang terlihat begitu tidak pada tempatnya. Lalu, sebuah pemikiran muncul. Dengan gerakan tenang, aku membuka kaca jendela. Dia menatapku, mungkin mengira aku akan memohon padanya untuk kembali. Aku lupa bilang, "Vin," kataku. Suaraku jernih menembus deru lalu lintas. "Dompetmu, kartu kredit atas namamu yang kubayar, dan uang tunai yang kamu bawa. Semuanya ada di tas kerjaku yang di jok belakang. Yang ada di sakumu mungkin cuma cukup buat bayar kopi di rest area. Selamat mencoba." Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat lesi dalam sekejap. Tangannya dengan panik merogoh saku celana, jaketnya, menyadari kebenaran kata-kataku. Ekspresi marahnya runtuh, digantikan oleh kepanikan yang nyata, yang primitif. Dia terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Dia membuka mulut, ingin berkata sesuatu, mungkin meminta, mungkin mengumpat, tapi aku sudah menggulung jendela, mengunci pintunya, dan dengan hati-hati menyelipkan mobilku kembali ke dalam aliran lalu lintas yang masih merayap, meninggalkannya sendirian dengan karma instan yang baru saja ia terima. Mobil itu akhirnya merayap keluar dari cengkeraman macet, keluar dari gerbang tol, dan memasuki jalanan kota yang sudah mulai sepi oleh larut malam. Perjalanan pulang terasa seperti sebuah transisi dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Dari kekacauan yang panas, bising, dan penuh emosi, menuju sebuah ketenangan yang hampir tidak nyata. Setiap kilometer yang kulewati seakan membersihkan sisa-sisa adrenalin yang masih mengalir, meninggalkan rasa hampa yang dingin dan jernih. Aku tidak menangis. Tidak ada isakan yang tercekat di tenggorokan. Tidak ada air mata yang mengaburkan pandangan. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang begitu dalam, begitu luas, bagai seorang penyelam yang akhirnya mencapai permukaan setelah hampir kehabisan napas di kedalaman laut yang gelap. Pernikahan itu telah menjadi beban yang kujinjing begitu lama. Dengan senyum palsu dan pembenaran yang kuteriakan pada diriku sendiri di cermin setiap pagi, bahwa ini untuk komitmen, untuk penampilan, untuk stabilitas. Kini, tali yang mengikat beban itu putus, dan aku terasa hampir melayang. Rumah, sebuah bangunan megah bergaya minimalis yang dulu kubeli dengan bangga sebagai simbol kesuksesan kami berdua, menyambutku dengan senyapnya yang menusuk. Lampu taman otomatis menyala, menerangi lanskape yang dirancang oleh desainer ternama. Tetapi malam ini ia terasa seperti set film yang sudah ditinggalkan penghuninya. Aku membuka pintu utama,
dan kesunyian itu menyergapku. Biasanya, aku akan disambut oleh keluhannya tentang hari yang melelahkan atau cerita-cerita berlebihan tentang pertemuan pentingnya. Malam ini, hanya ada desis lembut AC sentral dan bunyi jarum jam dinding yang tiba-tiba terasa sangat keras. Aku melepas sepatu hak tinggiku dan membiarkan kaki telanjangku menyentuh marmer dingin, berjalan menyusuri lorong luas yang dipenuhi oleh karya seni mahal yang lebih banyak dipilihnya daripada olehku. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke kamar kerjanya, sebuah ruangan yang lebih mirip kantor CEO dengan meja kayu solid, kursi kulit impor, dan dinding yang dipenuhi piagam dan foto-foto yang menampilkannya berpose dengan orang-orang penting. Di sini aromanya adalah aromanya, campuran parfum, aftershave, dan aroma uang yang dihabiskan untuk memelihara citra. Aku berdiri di depan meja kerjanya, mataku tertarik pada dompet kulit buaya yang ia tinggalkan, dompet yang kubeli untuk ulang tahunnya yang ke-40. Dengan gerakan yang hampir mekanis, kuambil dompet itu. Isinya seperti yang kuduga. Beberapa lembar uang tunai yang tidak signifikan, kartu anggota klub eksklusif, dan beberapa kartu kredit. Kartu-kartu kredit itu. Kartu-kartu yang atas namanya, tetapi dengan limit yang kubayar lunas setiap bulannya dari rekening perusahaan. Kartu-kartu yang menjadi senjatanya untuk membangun ilusi, untuk mentraktir sekumpulan orang yang ia sebut jaringan, untuk membeli setelan-setelan baru yang ia butuhkan untuk meeting investor. Aku tidak merasakan amarah. Yang kurasakan adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, sebuah naluri purba untuk melindungi apa yang telah kubangun. Aku mengambil ponselku, duduk di kursi kerjanya yang nyaman, dan mulai menelepon. Panggilan pertama ke bank, menembus layanan pelanggan VIP. Suaraku tenang dan penuh wibawa, memberikan instruksi untuk memblokir semua kartu kredit yang terkait dengan namanya, tanpa pengecualian. Ya, ini untuk alasan keamanan. Tidak ada kartu pengganti yang perlu diterbitkan. Terima kasih. Panggilan kedua kepada manajer investasi pribadiku. Seorang wanita tangguh bernama Ibu Anya yang selalu memandang Vino dengan sedikit kecurigaan. Ibu Anya, Bella di sini. Tolong, efektif segera. Semua akses terhadap portofolio investasi saya, baik yang atas nama bersama maupun yang hanya atas nama saya, ditangguhkan untuk semua pihak kecuali saya. Ya, termasuk suami saya. Saya akan mengirimkan konfirmasi resmi melalui email beserta dokumen yang diperlukan besok pagi. Suara di seberang telepon hanya menjawab, keputusan yang tepat, Ibu Bella. Segera saya proses. Aku berjalan menuju kamarku sekarang, dan membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Di dalamnya, passbook, sertifikat saham, surat berharga. Semua atas namaku. Selama ini, aku memberikan kepadanya akses untuk menikmati hasilnya, bukan untuk mengontrol atau memiliki. Itu adalah pembedaan yang sekarang terasa sangat penting. Setelah semuanya selesai, setelah semua jembatan finansial yang menghubungkannya dengan dunianya dibakar, aku berdiri di bawah pancuran air hangat. Air itu membasuh keringat dan debu perjalanan, dan juga sisa-sisa pernikahan yang telah mati. Aku mengenakan piyama katun yang nyaman, bukan neglige mahal yang kupakai untuk menyenangkannya. Aku merangkak ke tempat tidur king size yang tiba-tiba terasa sangat luas. Bantal-bantal beludunya mencium kepalaku. Di langit-langit, bayangan wajahnya yang marah dan terhina di pinggir tol sempat muncul. Tetapi ia dengan cepat menghilang, digantikan oleh gambaran langit biru dan kemungkinan-kemungkinan baru. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sejak sebelum Bella's Catering menjadi besar, sebelum tekanan untuk tampil sempurna, sebelum aku mulai berjalan di atas eggshells untuk menenangkan egonya yang rapuh, aku tidur. Benar-benar tidur.
nyenyak, tanpa mimpi, tanpa kegelisahan yang biasa membangunkanku pukul 3 pagi. Aku tenggelam dalam kelegaan yang begitu polos, begitu final. Ruang kosong di rumah itu tidak lagi terasa mengancam. Ia terasa seperti sebuah kanvas putih yang bersih, menunggu untuk diisi oleh hidupku yang sesungguhnya, yang akhirnya, setelah sekian lama, benar-benar menjadi milikku sendiri. Tidur nyenyakku bukanlah tanpa mimpi, tetapi sebuah kehampaan yang restoratif, sebuah pemutusan sementara dari segala realitas. Namun, realitas itu, dengan caranya yang kasar dan tak terelakkan, menemukan jalannya kembali. Bunyi itu menusus kesunyian kamar yang gelap, tajam dan mendesak, memecah ilusi damai yang kuperoleh. Bukan dering melodius yang kuset untuk orang-orang terdekat, melainkan getaran ganas dari ponsel yang bergetar di atas meja sisi tempat tidur, memantulkan cahaya biru pucat yang menyilaukan dalam kegelapan. Pukul 2.17. Jam-jam ketika hanya berita buruk atau kepanikan yang bersuara. Dadaku berdebar kencang, bukan karena khawatir, tetapi karena gangguan itu, invasi terhadap wilayah perdamaian baruku. Aku meraih ponsel itu, dan di layar terpampang nomor yang tidak dikenal, tetapi dengan kode area yang sama dengan rest area tempat kutinggalkannya. Sebuah kepastian yang dingin mengalir dalam nadiku. Aku menggeser untuk menerima, membawa ponsel ke telinga, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang terdengar pertama adalah suara lalu lintas yang redup di latar belakang, lalu napas yang terengah-engah, parau, dan dipenuhi kepanikan yang hampir histeris. Bella? Bella, itu kamu? Tolong, ini darurat beneran. Suara Vino. Tapi bukan suara sang bos besar yang biasa ia pakai. Ini adalah suara yang pecah, kecil, dan sangat ketakutan. Suara seorang anak laki-laki yang tersesat, bukan suara seorang lelaki dewasa. Aku tetap diam, membiarkan keheninganku menjadi tembok yang ia harus hadapi. Dengar, aku di kantor polisi. Di rest area ini. Mereka polisi, mereka nangkep aku. Ujarnya, kata-katanya berdesakan, nyaris tidak koheren. Ini salah paham, Bel. Aku cuma mau pinjam telepon orang, mau nelpon kamu, tapi orangnya malah nuduh aku mau nipu, mau curi dompetnya. Gak jelas banget. Sekarang mereka mau pasang pasal penipuan atau penggelapan atau apalah itu. Aku butuh jaminan di sini. Bel, butuh uang buat bayar apa ini? Damai mungkin, atau bayar lawyer. Aku gak bisa di sini. Lo harus bantu aku. Ceritanya berantakan dan penuh lubang. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Setelah ditinggalkan, dengan ego yang terluka dan tanpa uang sepeser pun, dia pasti mendekati seseorang di rest area. Mungkin seorang sopir truk atau keluarga yang sedang beristirahat, dengan cerita muluk tentang proyek fiktif dan janji balas jasa yang besar jika mereka meminjamkan telepon atau sedikit uang. Taktiknya yang biasa, yang selalu berhasil dalam lingkaran, jaringannya yang sama-sama pencitra, kini diterapkan pada orang biasa yang naluri survivalnya lebih tajam. Dan mereka langsung mencium bau penipuan. Dia terdiam, menunggu responku, menunggu kepanikannya memicuku untuk bertindak, seperti yang selalu terjadi. Dia mengharapkan teriakanku, pertanyaannya yang khawatir, atau setidaknya umpatan marah. Yang ia dapatkan adalah keheninganku yang dingin dan terukur. Ketika kuanggap waktu sudah cukup, akhirnya kubuka suara. Suaraku datar, jernih, dan tanpa getaran emosi sedikit pun. Seperti membaca laporan keuangan yang membosankan. Aku bukan lagi istrimu, Vin, kataku. Setiap kata diucapkan dengan sengaja, perlahan. Kamu sendiri yang bilang itu di pinggir tol. Dashcam mobilku merekam suaramu dengan sangat jelas. Aku talak kamu.
Itu ucapanmu. Dia tercekik di seberang sana. Aku bisa mendengar decaknya, lalu suara tarikan napas yang dalam dan gemetar. Bella, jangan gitu. Itu cuma emosi. Aku gak serius. Ini keadaan darurat. Kamu lupa, Vin, sambungku, masih dengan nada yang sama, memotong rengekannya. Konsekuensi jadi, direktur. Seperti kamu itu harus siap ditelantarkan di jalan tol dan dituduh penipu kalau cerita bohongmu ketahuan. Urus sendiri masalahmu dengan polisi. Itu urusanmu sekarang. Bella, jangan, teriaknya, suara nyaris menjerit, penuh keputusasaan yang sejati. Tapi jariku sudah menekan tombol akhir panggilan. Getar ponsel berhenti. Cahaya birunya padam. Kegelapan dan kesunyian kembali menyelimuti kamar. Kali ini, lebih pekat, lebih final. Aku tidak langsung meletakkan ponsel. Aku membuka pengaturannya, memasukkan nomor teleponnya, nomor yang dulu selalu menjadi prioritas tertinggi, ke dalam daftar blokir. Satu persatu, semua nomor yang bisa ia gunakan untuk menghubungiku ku blokir. Kemudian, dengan tenang, aku mematikan ponsel sama sekali. Baterainya cukup untuk esok hari. Aku berbaring kembali, menarik selimut hingga ke dagu. Di luar, mungkin ia sedang menjerit, mengutuk, atau merengek pada polisi. Di sini, di balik tembok rumah ini, di balik perlindungan hukum yang baru saja kukokohkan, ada sebuah kedamaian baru. Karma tidak selalu datang perlahan. Terkadang, ia datang secepat sebuah telepon di tengah malam, mengingatkan pada seorang lelaki bahwa dunia yang dibangun di atas kebohongan akhirnya runtuh, dan tidak ada lagi istri yang akan membersihkan puing-puingnya untuknya. Aku memejamkan mata, dan kali ini, tidurku bahkan lebih nyenyak dari sebelumnya. Matahari pagi menyelinap melalui celah horizontal blind, menerangi kamar dengan garis-garis cahaya keemasan yang hangat. Aku bangun bukan karena alarm, tetapi karena ritme alami tubuh yang sudah lama terpendam. Tidak ada desahan kesal di sebelahku, tidak ada permintaan untuk menyiapkan kopi atau setelan tertentu. Hanya ada kesunyian yang menyenangkan dan ruang yang sepenuhnya milikku. Rasa lelah yang biasanya menggerogoti tulangku setelah konflik telah digantikan oleh sebuah energi yang jernih dan terfokus. Ada daftar panjang yang harus diselesaikan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang jenderal yang mempersiapkan pertahanan. Pakaian yang kupilih hari ini bukan gaun kerja elegan yang Vino suka, tetapi setelan celana dan blazer yang nyaman, memberi kesan profesional dan tegas. Wajahku di cermin terlihat sedikit pucat, tetapi matanya yang paling kukenali, telah kembali berbinar dengan ketegasan yang hilang bertahun-tahun lamanya. Perjalanan ke kantor, Bella's Catering, terasa berbeda. Aku menyetir sendiri, menikmati kontrol penuh atas kemudi dan playlist yang kupilih, bukan mendengarkan ocehannya tentang berita ekonomi atau obrolan teleponnya yang dibuat-buat. Kantorku terletak di lantai 2 sebuah gedung perkantoran modern, sebuah ruang yang kubangun dari satu dapur kecil di garasi rumah, hingga menjadi bisnis dengan puluhan karyawan tetap dan puluhan lagi tenaga lepas. Saat aku melangkah masuk, suasana tidak berubah menjadi hening atau penuh kasihan. Sebaliknya, Sri, kepala operasional yang telah bersamaku sejak awal, hanya mengangguk singkat, matanya penuh pengertian yang dalam, bukan belas kasihan. Laporan pesanan untuk acara Bank Mandiri sudah di meja ibu, dan pengiriman untuk wedding di Jagakarsa sudah berjalan sesuai jadwal. Ujarnya, langsung ke inti. Tidak ada pertanyaan tentang di mana Mas Vino. Mereka tahu. Mereka selalu tahu siapa yang benar-benar menjalankan roda bisnis ini. Staf-staf lain, dari bagian administrasi hingga logistik, melanjutkan aktivitas mereka dengan efisiensi yang biasa.
Ada beberapa pandangan sekilas, sedikit senyum simpatik, tetapi yang terasa adalah dukungan yang solid dan sunyi. Mereka adalah pasukanku, dan mereka loyal pada sang jenderal, bukan pada sang pelatih yang hanya datang saat pesta. Di mejaku, segunung dokumen menunggu. Di antara laporan keuangan dan konfirmasi menu, tergeletak sebuah amplop coklat resmi dengan logo sebuah firma hukum. Surat dari pengacara Vino. Aku membukanya dengan jari yang steady. Isinya adalah permintaan, bukan permohonan, tetapi permintaan yang masih beraroma entitlement untuk pembicaraan damai. Mereka membahas hak-hak klien mereka, termasuk tunjangan hidup yang layak dan pembagian aset yang disebut sebagai harta gonogini. Mengklaim bahwa Vino memiliki kontribusi tidak langsung yang signifikan terhadap perkembangan perusahaan. Tawa pendek, hampir getir, terlepas dari mulutku. Kontribusi tidak langsung. Kontribusi untuk menghabiskan keuntungan. Maksudnya? Aku tidak langsung marah. Sebaliknya, sebuah ketenangan strategis menyelimutiku. Aku menyuruh Sri memanggil tim keuangan dan hukum internalku. Seorang wanita muda bernama Devina yang cerdas dan tanpa kompromi. "Dev, tolong siapkan beberapa dokumen untukku," kataku, suaraku rata. Laporan keuangan perusahaan sejak tahun pertama hingga sekarang. Semua bukti transfer untuk pembayaran kartu kredit atas nama Vino. Catatan semua pinjaman yang tidak pernah dikembalikan untuk proyek-proyeknya. Daftar aset perusahaan, lengkap dengan tanggal pembelian dan sumber dananya. Devina mengangguk, matanya tajam. "Akan saya siapkan, Bu Bella. Apakah perlu juga testimoni dari kepala koki dan tim event tentang kehadiran dan kontribusi nyata Mas Vino dalam operasional?" "Tidak perlu," jawabku. "Fokus pada angka. Angka tidak bisa berbohong." Aku tahu pengacaranya akan bermain di area abu-abu, dukungan moral, dan konsep bisnis. Aku akan menyerang dengan fakta-fakta yang dingin dan tak terbantahkan. Sementara Devina bekerja, aku mengambil amplop itu lagi. Aku tidak membalas melalui pengacara. Sebaliknya, aku mengambil kertas kop perusahaan dan menulis dengan tangan, dengan tinta hitam yang tebal. Kepada YTH, tim kuasa hukum Mas Vino. Terkait surat permintaan pembicaraan damai, saya lampirkan dokumen pendukung untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika finansial selama pernikahan. Saya juga melampirkan salinan rekaman dari dashcam mobil saya, yang secara jelas menangkap klien Anda menyatakan kata talak yang saya terima. Pembicaraan lebih lanjut dapat dilakukan melalui kuasa hukum saya setelah semua dokumen ini ditelaah. Hormat saya, Bella. Aku melampirkan salinan laporan keuangan yang sudah disiapkan Devina. Sebuah dokumen yang dengan jelas menunjukkan semua pemasukan bersumber dariku, dan semua pengeluaran besar terkait dirinya. Dan sebuah USB berisi rekaman dashcam yang sudah kupotong hanya pada bagian saat ia berteriak, "Aku talak kamu." Aku menyegel amplop itu dan menyerahkannya pada kurir untuk diantarkan langsung. Itu bukan sebuah jawaban. Itu adalah sebuah pernyataan perang yang elegan. Aku tidak meminta. Aku memberitahu. Aku tidak bernegosiasi. Aku menunjukkan bukti. Raksasa itu tidak hanya bangun. Raksasa itu telah berdiri, mengenakan zirahnya, dan siap mempertahankan kastilnya dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Dan untuk pertama kalinya, sang raja boneka akan menyadari bahwa singgasana yang ia duduki selama ini sebenarnya adalah ujung tombak yang diarahkan tepat ke dadanya. Gemuruh yang pertama kali kudengar bukan dari pengadilan atau dari Vino sendiri, melainkan dari dunia yang samar-samar namun sangat nyata dalam hidupnya, media sosial. Aku bukanlah pengguna yang aktif,
Platform-platform itu bagiku lebih merupakan alat pemasaran untuk Bela's Catering daripada buku harian. Namun, Sri, dengan mata elangnya yang selalu memperhatikan segala hal, dengan sopan menempatkan tablet di depanku saat kami sedang membahas menu baru. "Ibu, mungkin ingin melihat ini," katanya. Suaranya netral tapi matanya berbinar sedikit. Di layar itu, terbentanglah sebuah halaman yang dulu begitu dipoles, begitu penuh dengan kemilau palsu. Halaman Instagram Vino. Foto terbarunya, diunggah 3 hari yang lalu, masih menunjukkan dia tersenyum lebar di balik setir mobil sportnya, yang sebenarnya kubicarakan untuk ulang tahunnya, dengan tagar Blessed Entrepreneur Life. Tapi yang membuatku terpana adalah kolom komentar di bawahnya. Bukan lagi pujian dari para bro dan coworker-nya, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang mulai menohok. "Wah, masih jualan mimpi mas? Katanya proyek miliaran, kok mobilnya hilang? Loh, kok unfollow semua akun artis dan pengusaha itu? Di blacklist ya? Cateringnya istri lu masih lancar, bro. Lu malah kelihatan sepi. Udah cerai beneran ternyata." Aku menggeser ke atas, melihat daftar pengikutnya. Angkanya tidak lagi naik, malah menyusut drastis. Banyak nama-nama yang dulu sering ia sebut-sebut sebagai partner bisnis dan investor telah menghilang. Mereka adalah lintah darat sosial, hanya datang saat ada darah segar yang bisa dihisap. Dalam hal ini, traktiran makan mewah dan akses ke gaya hidup yang kubayar. Begitu sumbernya kering, mereka menghilang lebih cepat daripada kabut di pagi hari. Lalu, telepon berdering. Pertama dari ibuku, suaranya penuh kelegaan yang tertahan. "Bella, sayang, akhirnya, keluarga besar sudah lama khawatir. Kami lihat bagaimana dia memperlakukanmu. Selalu merendahkan usahamu." Kemudian dari bibiku, yang dengan getir bercerita bahwa Vino pernah meminjam uang dalam jumlah cukup besar darinya untuk proyek properti yang tidak pernah jelas wujudnya. Dia bilang itu atas persetujuanmu, Bel, bahwa ini investasi kalian berdua. Aku menarik napas dalam. Betapa mudahnya ia menggunakan namaku, kredibilitasku, sebagai jaminan untuk kebohongannya. Yang paling mengejutkan adalah telepon dari seorang teman kuliah yang sudah lama tidak berhubungan. "Rani, Bella, aku harus minta maaf," katanya, suaranya berat. "Dulu, waktu reuni, Vino sering sekali bercerita padaku dan yang lain bahwa ide Bela's Catering itu sebenarnya dari dia. Dia yang punya konsep. Kamu hanya eksekusi, dan itu sebabnya dia memberimu kebebasan untuk menjalankannya sementara dia fokus pada bisnis yang lebih besar." Kami hampir percaya. Dia sangat meyakinkan. Kata-kata Rani seperti tamparan keras, tapi bukan yang menyakitkan. Justru sebuah penegasan. Ia telah mencuri bukan hanya uangku, tapi juga narasi atas usahaku. Ia membangun patung dirinya sendiri dengan menggunakan tanah liat keringatku. Aku membuka kembali tablet itu, bukan untuk melihat kehancurannya, tapi untuk melihat milikku. Akun Bela's Catering dipenuhi dengan foto-foto hidangan lezat, testimoni pelanggan yang puas, dan cerita di balik layar tim koki yang bekerja keras. Pengikutnya tidak sebanyak Vino dulu, tapi yang ada adalah nyata. Mereka berinteraksi, bertanya tentang menu, memberikan ucapan selamat atas kesuksesan yang jelas-jelas diraih. Perlahan-lahan, sebuah gambar yang lebih besar dan lebih jahat mulai terkuak. Topeng yang selama ini dipakai Vino tidak hanya retak, ia terlepas seluruhnya, memperlihatkan wajah asli di baliknya. Seorang penipu ulung yang bukan hanya menipu orang lain, tetapi mungkin juga dirinya sendiri. Ia telah begitu lama hidup dalam fantasi yang diciptakannya sendiri,
sehingga ia mungkin benar-benar percaya bahwa dialah arsitek di balik kesuksesanku. Tapi dunia tidak bodoh. Jaringannya yang dibangun dengan hangat-hangat tahi, bukan dengan integritas atau prestasi nyata, runtuh berantakan saat matahari kebenaran mulai menyinari. Mereka yang dulu berkumpul untuk mendapatkan keuntungan sekarang kabur untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari cipratan kegagalannya. Aku meletakkan tablet itu. Tidak ada rasa dendam yang membara, tidak ada keinginan untuk membalas. Yang ada adalah sebuah penguatan keyakinan. Keputusanku untuk tidak membiarkannya lagi menyentuh hidupku adalah benar. Ia bukan hanya menjadi beban finansial. Ia adalah parasit yang menggerogoti cerita hidupku, mencoba mencuri setiap pencapaian dan mengubahnya menjadi miliknya. Aku memandangi foto di mejaku, foto diriku dan seluruh tim, Bela's Catering, di acara ulang tahun perusahaan yang kelima. Wajah-wajah yang jujur, lelah, tapi bangga. Itulah realitasku. Bukan glamor palsu di media sosial. Bukan obrolan kosong di klub golf. Melainkan kerja keras, dedikasi, dan hasil yang nyata. Topeng Vino mungkin telah terlepas, tetapi topengku tidak pernah ada. Aku selalu menjadi Bella yang sebenarnya. Dan sekarang, dunia akhirnya melihatnya juga. 2 minggu berlalu seperti aliran sungai yang jernih setelah badai. Rutinitas baruku mulai terbentuk, diisi dengan kepastian dan kontrol yang kumiliki sepenuhnya atas waktuku. Pagi itu, aku sedang memeriksa proposal untuk sebuah pernikahan besar di sebuah hotel ternama. Sepenuhnya tenggelam dalam perhitungan anggaran dan kelayakan logistik, ketika bel pagar berbunyi. Bukan bunyi yang biasa dari kurir atau tukang paket. Itu lebih panjang, lebih nekat, dan diiringi oleh ketukan yang tidak sabar. Melalui monitor intercom di meja kerjaku, wajahnya muncul. Bukan wajah yang kulihat terakhir kali, yang memucat dan panik di pinggir tol. Wajah ini adalah topeng lain yang dikenakannya. Wajah penyesalan yang dipoles dengan baik, dengan mata yang dibesar-besarkan untuk menunjukkan kesedihan dan mulut yang sedikit terkatup rapat dalam ekspresi penuh penyesalan. Rambutnya tidak lagi sempurna, sengaja dibiarkan sedikit berantakan untuk efek dramatis. Dia mengenakan kemeja sederhana, bukan setelan jas mahalnya. Sebuah kostum yang dipilih dengan hati-hati untuk memproyeksikan kerendahan hati dan kemurnian niat. Bella? Bella, tolong. Aku perlu bicara. 5 menit saja. Suaranya terdengar melalui speaker, sengaja dibuat parau dan bergetar, dipenuhi dengan emosi yang dikalkulasi dengan cermat. Sebagian diriku yang dulu mungkin akan meleleh, terpancing oleh pertunjukan ini. Tapi yang kurasakan sekarang hanyalah kehampaan yang dingin. Seperti seorang kurator yang menatap patung yang retak dan mengetahui setiap cacatnya. Aku memencet tombol untuk membuka pagar. Bukan karena aku tergerak, tapi karena aku ingin mengakhiri ini sekali dan selamanya. Untuk memastikan dia memahami bahwa panggungnya telah kosong dan tidak ada lagi penonton yang tertipu. Aku tidak menyambutnya di pintu. Aku membiarkannya berjalan sendiri melalui teras yang luas, merasakan betapa rumah yang dulu ia sebut sebagai milik kita, ini sekarang benar-benar asing baginya. Ketika dia masuk ke ruang tamu, aku masih duduk di kursi kerjaku, tidak bangkit untuk menyambutnya. Aku hanya mengangkat pandanganku, menunggu. Dia berhenti beberapa langkah dariku, tangannya mengepal dan mengendur di samping tubuhnya. Sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kegugupan yang tulus. Bella, dia mulai, suaranya bergeta dengan sempurna. Aku tidak bisa tidur. Setiap malam, yang ada hanya wajahmu. Aku salah. Aku gila. Itu semua hanya emosi, tekanan dari banyak hal. Itu bukan talak yang serius, bukan dari hatiku yang paling dalam. Dia melangkah lebih dekat,
Matanya berkilau dengan air mata yang sepertinya bisa ia keluarkan sesuai perintah. Kita punya sejarah, Belle. Ingat bagaimana dulu kita mulai? Aku yang selalu percaya padamu. Kita adalah tim. Dia menggunakan kata kita dengan leluasa, seolah-olah dialah yang memikul setengah beban, bukan hanya menikmati hasilnya. Aku masih mencintaimu, Bella. Cinta kita tidak bisa berakhir seperti ini, di pinggir jalan tol karena sebuah argumen bodoh. Kita bisa pergi konseling. Aku akan berubah. Aku akan lebih terlibat dalam bisnis. Bantu kamu benar-benar. Bantu kamu. Dua kata itu saja sudah cukup untuk mengungkapkan pola pikirnya yang tidak berubah. Dia masih melihatnya sebagai bisnisku, sesuatu yang bisa ia bantu, kelola, bukan sesuatu yang telah ia abaikan dan hisap. Dia terus berbicara, merangkai kata-kata yang mungkin telah ia latih di depan cermin. Rayuan tentang kecantikanku, janji tentang masa depan yang lebih baik, pengakuan kesalahan yang samar-samar tanpa pernah menyentuh inti keegoisan dan kebohongannya. Dia bahkan sampai berlutut, sebuah gestur dramatis yang ia harap akan menghancurkanku. Aku mendengarkan, tidak menyela, membiarkan setiap kata, setiap air mata palsu, setiap janji kosongnya jatuh ke lantai marmer yang dingin antara kami. Aku mempelajarinya, bukan sebagai mantan suami yang sedang memohon, tetapi sebagai subjek yang menarik dari sudut pandang psikologis. Betapa mudahnya bagi seseorang untuk menyia-nyiakan harga dirinya sendiri ketika mereka tidak memilikinya sejak awal. Ketika akhirnya dia diam, menghirup napas dalam-dalam dan menatapku dengan harapan yang putus asa, barulah aku berbicara. Suaraku tidak lebih keras dari bisikan, tapi setiap kata terukur dan mematikan seperti pisau bedah. Kamu sudah mengatakan yang ingin kau katakan, Finn. Sekarang dengarkan aku. Ucapan talak itu sah. Aku menerimanya. Dashcam adalah saksinya. Pengacaraku sudah mengurus segalanya. Tidak ada kita lagi. Tidak ada konseling. Tidak ada membantu di bisnis saya. Wajahnya berubah. Air mata palsunya mengering dalam sekejap. Penyesalan yang dipaksakan itu luruh, digantikan oleh kilatan kebencian yang lama ia pendam. Ego yang terluka muncul kembali ke permukaan, lebih cepat dari yang kuduga. Jadi ini semuanya tentang uang dan harga dirimu yang tinggi itu, ya? Kamu tidak bisa memaafkan? Kamu tidak bisa melihat bahwa aku sedang berusaha. Usaha, kataku. Dan untuk pertama kalinya, nada sarkastik menyelinap ke dalam suaraku. Usaha untuk apa, Finn? Usaha untuk kembali ke kehidupan yang nyaman yang tidak pernah kau usahakan? Aku sudah melihat usaha MU. Itu sudah berakhir di kantor polisi rest area. Dia berdiri dengan gerakan kasar, wajahnya memerah. Topengnya benar-benar hilang sekarang, meninggalkan wajah asli yang dipenuhi amarah dan rasa frustrasi. Kamu benar-benar tidak punya hati, Bella. Dingin seperti batu. Aku realistis, Finn. Sekarang, silakan pergi. Sebelum ku telepon security untuk mengantarmu keluar. Kamu sudah tidak diundang lagi ke sini. Dia mengatupkan rahangnya. Matanya menyala dengan kemarahan yang tak berdaya. Dia ingin berteriak, ingin memecahkan sesuatu, tapi dia tahu bahwa di rumah ini, di dunia ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dengan geraman rendah yang penuh kebencian, dia berbalik dan berjalan keluar, membanting pintu depan dengan sekuat tenaga, meninggalkan getaran yang dengan cepat diserap oleh keheningan rumah yang kokoh. Aku berjalan ke jendela, melihatnya berjalan menyusuri jalan masuk dengan langkah kasar, tubuhnya tegang dengan amarah. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyesalan.
Hanya kekalahan dan kebencian. Dan di dalam diriku, tidak ada kemenangan. Hanya sebuah kepastian yang dalam dan sunyi bahwa pintu itu telah tertutup untuk selamanya. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan pertunjukan sandiwara masuk ke dalam hidupku. Rayuan itu telah datang, dan ia telah pergi, dan yang tertinggal hanyalah kebenaran yang keras dan bersih, seperti marmer di ruang tamuku yang baru saja ia tinggalkan. Ketenangan yang kujaga dengan susah payah, yang kubangun bagai benteng batu di sekeliling hidup baruku, akhirnya diterpa gelombang pertama serangan yang terorganisir. Sebuah amplop resmi lainnya tiba. Kali ini bukan sekadar permintaan damai, tetapi sebuah gugatan resmi dari pengadilan negeri. Vino, melalui pengacaranya yang sekarang jelas lebih agresif, secara formal menggugat harta Gonogini. Dokumen-dokumen itu terasa berat di tanganku, bukan karena fisiknya, tetapi karena beban pengakuan yang mereka bawa. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar memiliki keberanian, atau lebih tepatnya, kebodohan yang luar biasa, untuk secara hukum mengklaim separuh dari segala yang telah kukerjakan, kukorbankan, dan kubangun sendirian. Klaimnya begitu menggelikan hingga hampir membuatku tertawa getir. Dia menyatakan memiliki kontribusi intelektual yang signifikan dan peran strategis dalam pengembangan Bella S. Catering. Dia menyebutkan jaringan koneksi bisnis yang dibangunnya sebagai modal tidak berwujud yang nilainya setara dengan modal finansial. Itu adalah sebuah narasi fiksi yang begitu berani ia anyam, seolah-olah pengadilan adalah salah satu teman kopinya yang mudah diperdaya. Aku tidak panik. Sebaliknya, sebuah energi dingin dan fokus mengalir dalam diriku. Ini adalah pertempuran yang kuantisipasi, dan aku telah mempersenjatai diri dengan baik. Aku segera mengadakan pertemuan dengan pengacaraku, Ibu Anya, dan tim hukum kecilnya di kantorku. Ruang rapat yang biasanya dipenuhi aroma sampel makanan hari itu, kini dipenuhi dengan aroma kertas dan ketegangan yang terarah. Ibu Anya, seorang wanita dengan potongan bob rapi dan mata yang tajam seperti elang, menyebarkan dokumen gugatan di atas meja. Ini klaim yang lemah, Ibu Bella, katanya dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Sangat lemah. Tapi kita tidak akan meremehkannya. Kita akan menghancurkan setiap poinnya dengan bukti yang tidak terbantahkan. Dan itulah yang kami lakukan. Pertemuan itu bukanlah pertemuan yang penuh kecemasan, melainkan sebuah perencanaan strategis yang dingin dan metodis. Poin pertama, kontribusi intelektual, kata Ibu Anya, menunjuk pada bagian dalam gugatan. Kita punya ini. Devina, dengan laptopnya, segera mengeluarkan arsip email dari Vino. Email-email yang berisi ide-ide briliannya, proposal untuk membuka cabang di Bali tanpa studi kelayakan, saran untuk menambah menu fusion yang aneh-aneh dan tidak jelas pasarnya, permintaan dana untuk membuat studio podcast untuk branding, yang ternyata hanya berisi obrolan tidak jelas dengan teman-temannya. Setiap email adalah bukti betapa tidak aplikatif dan borosnya kontribusi intelektualnya. Poin kedua, jaringan koneksi bisnis. Sri, kepala operasional, ikut berbicara. Saya bisa memberikan kesaksian, Bu. Setiap kali Mas Vino membawa klien penting atau investornya, itu selalu berakhir dengan jamuan makan mewah yang dibayar perusahaan, dan tidak pernah ada satupun proyek atau investasi yang benar-benar terrealisasi. Malah, beberapa dari mereka justru menjadi beban, minta diskon besar-besaran atau bayar terlambat. Dia menyodorkan laporan keuangan yang mencatat semua pengeluaran untuk entertainment tersebut dengan nama-nama orang yang sama yang disebutkan dalam gugatan. Poin ketiga, peran strategis. Aku sendiri yang menjawab ini. Aku menyodorkan struktur organisasi perusahaan,
di mana nama Vino tidak tercantum di posisi manapun. Tidak ada deskripsi pekerjaan, tidak ada tanggung jawab resmi, tidak ada laporan kinerja. Hanya gelar, direktur, yang ia buat sendiri untuk dicantumkan di kartu nama. Kami juga memiliki saksi-saksi. Kepala Kuki yang bisa bersaksi bahwa Vino jarang sekali muncul di dapur. Dan jika muncul biasanya hanya untuk mencicipi makanan tanpa memberikan masukan konstruktif. Staf administrasi yang bisa membuktikan bahwa semua keputusan finansial dan operasional akhirnya selalu kembali padaku untuk disetujui. Proses pengumpulan bukti ini seperti melakukan operasi pembedahan. Setiap klaimnya dibedah, diperiksa, dan dibuktikan kebohongannya dengan data yang konkret. Rasanya tidak seperti pertahanan diri, rasanya seperti membersihkan sebuah lukisan tua dari cat yang salah yang telah dicoret-coret di atasnya, mengungkapkan gambar asli di bawahnya yang murni hasil karyaku. Hari persidangan pertama datang. Aku duduk di samping Ibu Anya, berpakaian sederhana namun elegan, mencerminkan keseriusan tetapi tidak berlebihan. Vino, di seberang ruangan, terlihat mengenakan setelan yang agak kusut, mencoba terlihat serius dan teraniaya. Ketika pengacaranya membacakan gugatan dengan penuh dramatisasi, Ibu Anya membalasnya tidak dengan emosi, tetapi dengan menyodorkan tumpukan bukti, cetakan email, laporan keuangan, struktur organisasi. Hakim, seorang wanita separuh baya dengan wajah yang berkerut bijaksana, membaca setiap dokumen dengan saksama. Dia mengajukan pertanyaan pada Vino. Tuan Vino, Anda menyatakan memiliki peran strategis. Bisakah Anda jelaskan secara spesifik tanggung jawab Anda sehari-hari? Dan tunjukkan pada kami laporan kinerja atau keputusan strategis apa yang Anda buat. Vino gagap. Jawabannya berbelit-belit, penuh dengan jargon bisnis yang kosong tanpa substansi. Saya mengatur pola pikir, membangun visi, membuka pintu-pintu. Terdengar semakin lemah dan tidak masuk akal di hadapan bukti-bukti nyata yang kami sajikan. Putusannya tidak memakan waktu lama. Gugatan ditolak. Tidak hanya ditolak, tetapi pengadilan juga membebankannya untuk membayar seluruh biaya perkara. Karma hukum telah berbicara. Dia tidak hanya gagal meraih apa yang bukan haknya, tetapi kini juga terbebani hutang baru untuk membayar petualangan hukumnya yang bodoh. Saat kami keluar dari ruang pengadilan, aku melihat wajahnya. Itu adalah wajah yang hancur, dipenuhi dengan rasa malu dan kekalahan yang absolut. Dia mencari celah di dinding batu, dan yang ia dapatkan adalah reruntuhan yang menimpanya sendiri. Kekalahan di pengadilan bukanlah sebuah akhir. Ia adalah sebuah pintu yang membuka ke dalam ruang gelap konsekuensi. Tanpa akses ke aliran dana dariku, sumber kehidupan yang selama ini menyokong seluruh ekosistem ilusinya, Vino terperosok ke dalam realitas yang kejam dan tak kenal ampun. Realitas di mana gaya hidupnya yang mewah bukan lagi hak lahiriah, tetapi sebuah beban yang harus dibayar tunai. Awan gelap itu mulai mengumpul dari sumber yang tak terduga. Telepon-telepon dari leasing mobil, dari butik pakaian pria ternama, bahkan dari klub golf eksklusif tempat keanggotaannya telah kadaluarsa. Mereka semua mencari Vino, dan ketika tidak menemukannya, beberapa yang lebih nekat mulai menghubungi kantorku. Suara mereka penuh dengan kesopanan yang dipaksakan yang menutupi kekecewaan dan kekhawatiran. Sri dengan sigap menyaring semua panggilan itu, mengarahkan mereka kembali ke Vino, atau lebih tepatnya, ke kegelapan di mana ia sekarang bersembunyi. Tapi dari fragmen percakapan yang tertangkap, sebuah gambarannya mulai terbentuk. Hutang-hutang kecil yang selama ini ia sembunyikan, dilunasi dengan mudah dari rekening perusahaan atau dari uang tunai yang ia minta padaku untuk keperluan bisnis. Sekarang, tanpa penyangga itu, hutang-hutang itu berubah menjadi jerat. Lalu, datanglah sebuah email dari sebuah perusahaan leasing mobil mewah.
Subjeknya sederhana. Peringatan terakhir. Tunggakan pembayaran leasing unit Mercedes-AMG GLC. Aku membukanya, bukan dengan rasa senang, tapi dengan sebuah ketenangan yang analitis. Rupanya, mobil sport impian yang selalu ia banggakan, yang kukira telah lunas, karena ia selalu memberikan kwitansi pembayaran yang ternyata sekarang kusadari adalah pemalsuan yang canggih, masih dalam status leasing. Dan pembayarannya telah tertunggak selama 3 bulan. Ini adalah tekanan pertama yang memaksanya untuk bertindak. Aku mendengar kabarnya, karena dalam dunia yang sempit, kabar baik mungkin jarang, tapi kabar buruk menyebar dengan kecepatan cahaya, bahwa ia terpaksa menjual mobil itu. Tapi bukan menjual dengan harga yang pantas. Karena terburu-buru dan putus asa, ia menjualnya ke seorang pedagang mobil bekas dengan harga yang jauh di bawah pasar. Uang yang didapatnya mungkin cukup untuk melunasi sisa leasing dan menyisakan sedikit, tetapi sangat tidak signifikan untuk membiayai hidupnya yang dulu. Mobil itu pergi. Lalu giliran perhiasan dan aksesoris mahalnya. Seorang teman yang kebetulan lewat di sebuah butik konsigmen luxury goods mengirimiku foto diam-diam. Sebuah jam tangan Rolex milik Vino, yang dulu selalu ia pamerkan, sekarang tergeletak di etalase dengan harga yang dipotong hampir setengahnya. Tas-tas kulit brandednya, kacamata hitam desainer, bahkan setelan jas custom made-nya. Semuanya perlahan menghilang, dijual untuk mengisi celah yang semakin dalam di koceknya. Setiap barang yang terjual adalah seperti sebuah lapisan identitasnya yang dikupas. Setiap kali ia melepas sebuah simbol status, ia bukan hanya kehilangan benda, tetapi juga sebuah topeng yang ia kenakan untuk meyakinkan dunia, dan dirinya sendiri, bahwa ia adalah seseorang yang penting. Tapi hidup, terutama hidup yang dibangun di atas kemewahan semu, itu lapar. Uang hasil penjualan barang-barangnya itu tidak bertahan lama. Aku bisa membayangkannya, sewa tempat tinggal sementara. Rumah orang tuanya di kota kecil mungkin adalah pilihan terakhir yang terlalu memalukan baginya untuk diambil saat ini. Makanan, transportasi, semua biaya hidup dasar yang selama ini ia anggap remeh karena selalu ada kartu kredit atau uang tunai yang bisa diminta. Dia seperti seorang pelari yang mencoba mengisi lubang dengan pasir hisap. Semakin banyak ia menjual, semakin banyak ia kehilangan, dan semakin dalam ia terperosok. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun kembali hidupnya dengan sederhana, menguap begitu saja, mungkin digunakan untuk mempertahankan sisa-sisa ilusi, mungkin masih mentraktir orang untuk minum kopi di kafe yang mahal, berharap bisa mendapatkan koneksi yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak merasa senang melihat kejatuhannya. Yang kurasakan adalah sebuah pengakuan yang suram tentang betapa rapuhnya fondasi yang ia bangun. Itu semua adalah rumah kartu, dan angin sepau-sepau dari putusan pengadilan telah cukup untuk menjatuhkannya. Dia menjual hidupnya, piece by piece, bukan untuk bertahan, tetapi untuk menunda kehancuran total yang sudah pasti menantinya. Dan setiap kali sebuah barang berpindah tangan, ia bukan hanya kehilangan sebuah objek, tetapi juga mengikis sedikit lagi sisa harga diri yang mungkin masih tersisa, meninggalkan seorang lelaki yang semakin kosong, semakin terjepit, dan semakin jauh dari bayangan, direktur, yang pernah ia paksakan untuk dipercayai oleh dunia. Dinginnya kemenangan di pengadilan mulai mencair di bawah teriknya rutinitas baru. Bisnis, Belaes Catering, terus berjalan. Bahkan semakin kuat, seiring dengan fokusku yang tidak lagi terpecah. Namun, sisa-sisa dari kehidupan lamaku seperti jelaga yang terus mengepul, mengotori kesegaran udara yang kuhirup. Gelombang pertama datang melalui telepon, suara di seberang sana bergetar antara rasa tidak percaya dan kehati-hatian yang sopan. Ibu Bella, ini Agus dari Mitra Properti. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin konfirmasi, apakah benar Ibu berminat melepas sebagian saham Belaes Catering?
Soalnya, Mas Vino yang menghubungi saya, menawarkan penawaran yang cukup menarik. Nafasku tertahan sebentar, bukan karena syok, tapi karena betapa takinya tindakan Vino. Aku membayangkannya, mungkin duduk di suatu tempat yang menyedihkan, mencoba memainkan kartu terakhir yang ia kira masih dimiliki, akses terhadap namaku dan bisnisku. Ibu Bella, suara Agus memecah lamunanku. Maaf, Pak Agus. Terima kasih atas konfirmasinya. Jawabku, suaraku sengaja dibuat tenang dan meyakinkan, meredakan kegelisahannya. Saya perlu klarifikasi bahwa tidak ada rencana sama sekali untuk menjual saham, baik sebagian maupun seluruhnya. Apa yang ditawarkan oleh Mas Vino adalah di luar kewenangannya dan tidak berdasarkan fakta. Suara Agus terdengar lega. Wah, syukur kalau begitu. Tawaran itu memang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hampir saja saya tertarik. Dia bilang punya hak moral dan butuh likuidasi cepat. Hak moral, dua kata itu lagi. Seolah-olah menjadi suami yang gagal memberinya hak untuk menjual hasil keringat istrinya. Ini adalah penipuan, Pak Agus, kataku tegas. Untuk melindungi Anda dan juga bisnis saya akan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang menolak klaim serupa dari pihaknya, agar Anda memiliki dokumen yang jelas. Setelah menutup telepon, aku tidak langsung marah. Sebaliknya, sebuah strategi muncul dalam pikiranku. Ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini adalah serangan terhadap reputasi bisnisku. Jika Vino berani menawarkan pada satu orang, dia akan menawarkan pada yang lain. Aku harus memotongnya di akar. Aku memanggil Devina. Dev, tolong buat sebuah surat pernyataan resmi bahwa saya, sebagai pemilik sah dan pengelola tunggal, Belaes Catering, menyatakan tidak ada proses penjualan saham atau aset perusahaan dalam bentuk apapun. Bahwa setiap penawaran yang mengatasnamakan saya atau mantan suami saya mengenai hal tersebut adalah penipuan. Sebarkan ke semua klien utama, mitra bisnis, dan bahkan ke asosiasi usaha catering dan hotel. Devina mengangguk, matanya berbinar memahami urgensi tersebut. Saya juga akan lampirkan salinan putusan pengadilan yang sudah final and binding untuk memperkuat pernyataan tersebut, Bu. Bagus. Lakukan. Selama beberapa hari berikutnya, laporan serupa mengalir. Seorang pemilik hotel berbintang yang merupakan klien lamaku menghubungi, tertawa geli. Bella, ada yang nawarin saham catering lo dengan harga miring banget. Gue hampir ngakak. Bilang lo butuh uang tunai buat expand. Seorang supplier bahan makanan berkualitas tinggiku juga menelepon. Suaranya berhati-hati. Ibu, ada yang nawarin jadi investor di perusahaan ibu dengan iming-iming bagi hasil besar. Namanya Mas Vino. Apa ini benar? Setiap laporan adalah sebuah potret keputusasaan. Vino bukan lagi mencoba menjual mimpi. Ia mencoba menjual kenyataan yang bukan miliknya, dengan harga diskon yang memalukan. Setiap telepon yang kuterima dan kujawab dengan tenang dan bukti yang solid adalah paku lain di peti mati kredibilitasnya yang sudah membusuk. Aku bahkan tidak merasa perlu menghubunginya untuk memperingatkan atau mengancam. Itu akan memberinya kepuasan bahwa ia masih cukup penting untuk mendapat respons emosional dariku. Sebaliknya, aku membiarkan jaringan bisnis nyata yang telah kubangun, jaringan yang dibangun dengan integritas dan kualitas kerja, menjadi perisainya. Setiap kali ia mengetuk pintu seorang profesional, yang ia temukan adalah pintu yang sudah tertutup rapat, dengan tanda peringatan dari dalam yang menyala terang. Tawaran-tawarannya yang menghina itu tidak menghasilkan uang. Justru sebaliknya, mereka semakin memojokkannya. Dunia bisnis yang kecil itu mulai membisikkannya sebagai seorang penipu,
seorang yang tidak bisa dipercaya. Reputasinya, yang dulu ia jual dengan harga sebuah jamuan makan mewah, kini benar-benar tidak bernilai. Ia telah menjual yang terakhir yang ia miliki, sisa-sisa kepercayaan yang mungkin masih melekat pada namanya, dan menemukan bahwa tidak ada yang mau membelinya. Aku menyelesaikan hari itu dengan melihat surat pernyataan yang telah disebarkan. Itu bukan dokumen yang marah atau emosional. Itu adalah dokumen yang dingin, faktual, dan mematikan. Sebuah pernyataan bahwa bab ini telah tertutup, dan siapapun yang mencoba membukanya kembali akan berhadapan dengan dinding bukti yang kokoh. Vino tidak hanya kehilangan akses ke hartaku, ia kini juga kehilangan akses ke dunianya sendiri, yang ternyata adalah duniamu yang selama ini ia coba curi. Dinginnya AC di kantor seakan tidak mampu meredam panas yang mulai merambat dari ujung-ujung jarinya. Setelah kegagalan memalsukan penjualan saham, aura keputusasaan yang menyelimuti Vino sepertinya mulai memancarkan sinyal-sinyal putus asa yang tertangkap oleh radar jenis makhluk yang paling tajam indera penciumannya, para rentenir. Mereka adalah hiu yang mengendus setetes darah dari kilometer jauhnya, dan darah yang mengalir dari luka finansial Vino telah mencemari seluruh samudera kecilnya. Telepon pertama yang sampai padaku, karena mereka, dalam keputusasaan mereka sendiri, mencoba segala jalur, datang dari seorang laki-laki dengan suara serak dan tidak sabar yang mengklaim sebagai teman bisnis Vino. Ibu Bella, ya? Mohon maaf mengganggu. Ini tentang pinjaman Mas Vino yang sudah jatuh tempo. Dia tidak bisa dihubungi. Kami cuma mau konfirmasi saja. Ini kan ada jaminannya, surat-surat. Suaranya berhenti, menunggu, menguji air. Aku memotongnya dengan tegas. Suaraku sengaja dibuat datar dan tanpa celah untuk negosiasi. Saya tidak memiliki hubungan bisnis atau pribadi dengan Mas Vino lagi. Setiap urusan keuangannya adalah tanggung jawabnya sendiri. Silakan hubungi dia langsung. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menanggapi, memutuskan percakapan yang tidak akan membawa kebaikan. Tapi itu hanya yang pertama. Yang berikutnya lebih agresif. Sebuah SMS masuk ke nomor ponselku yang jarang digunakan, penuh dengan tipe dan kata-kata kasar yang menyiratkan ancaman. Kalau mau suami lo selamat, bayar hutangnya. 500 JT. Gak pakai bunga lagi. Jangan pakai polisi atau lo YG celaka. Aku hampir tersenyum getir melihatnya. Suami? Dia sudah bukan suamiku lagi. Dan ancaman yang begitu kasar dan tidak profesional justru membuatnya mudah dilacak dan diabaikan. Aku segera memblokir nomor itu. Tetapi ini adalah pertanda bahwa tekanan pada Vino sudah mencapai titik yang berbahaya. Rentenir kelas bawah seperti ini tidak main-main dengan ancaman mereka. Mereka adalah pria yang putus asa dan berbahaya. Dan Vino, dengan egonya yang besar dan ketidakmampuannya untuk hidup sederhana, telah jatuh ke dalam cengkeraman mereka. Rasa penasaranku, dan sedikit kekhawatiran bahwa ini bisa memercik dan mengotori reputasi bisnisku, membuatku melakukan penyelidikan kecil. Melalui seorang kenalan yang tahu dunia gelap itu, kudapatkan informasi yang membuatku merinding, bukan karena takut, tapi karena betapa dalamnya jurang yang telah ia gali. Ternyata, hutangnya tidak hanya pada satu rentenir. Ada beberapa. Pinjaman yang dia ambil bukan untuk modal bisnis, karena tidak ada bisnis yang nyata, tetapi untuk mempertahankan gaya hidup. Untuk membayar sewa apartemen sementara yang masih mewah di kawasan segitiga emas, untuk membeli pakaian baru agar tetap terlihat sukses dalam pertemuan-pertemuannya yang sia-sia, untuk mentraktir calon investor yang ia harap bisa menutupi lubang yang satu dengan membuat lubang yang lain. Bunganya bukan bunga yang wajar. Itu adalah bunga yang memakan daging, berbunga per minggu, bahkan per hari.
500 juta bisa dengan cepat membengkak menjadi 1 miliar, lalu 2 miliar. Sebuah lubang hitam keuangan yang tidak mungkin dia tutup dengan menjual sisa jam tangan atau tasnya. Aku membayangkannya, terkunci di suatu tempat, mungkin apartemennya yang sekarang terasa seperti penjara mewah. Ponselnya terus-menerus berdering dengan nomor-nomor yang tidak dikenal, masing-masing membawa ancaman yang semakin menakutkan. Setiap ketukan di pintu bisa membuatnya melompat. Tidurnya pasti tidak nyenyak, dihantui oleh bunga yang terus bertambah dan wajah-wajah garang yang menuntut pembayaran yang tidak bisa ia berikan. Ini adalah karma yang paling langsung dan paling kejam. Jerat hutang itu tidak hanya mencekiknya secara finansial, tetapi juga secara mental dan fisik. Ia terjebak dalam sangkar yang ia buat sendiri, dengan predator yang mengintai di luar, sementara semua jalur pelarian, istri yang membayar, teman-teman yang meminjam, proyek fiktif, telah tertutup satu persatu. Aku memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Ini bukan lagi urusanku. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya, dari kebohongannya, dari keserakahannya. Membantunya sekarang hanya akan mengajarkan bahwa selalu ada penyelamat, bahwa selalu ada ampun. Dan kali ini, tidak ada ampun. Aku melanjutkan hariku, mengurus catering untuk sebuah pesta pernikahan mewah. Aromanya adalah aroma makanan segar dan bunga-bunga, sebuah perayaan kehidupan. Sedangkan di suatu tempat di kota yang sama, seorang lelaki mungkin sedang berkerut dalam ketakutan, menghitung hari sampai para penagih hutang itu mengetuk pintunya dengan lebih dari sekadar ancaman. Jerat telah mengencang, dan tidak ada yang bisa melonggarkannya kecuali dia sendiri, dan itu mustahil. Hutangnya adalah monster yang ia ciptakan, dan sekarang monster itu menuntut untuk diberi makan. Reputasi di dunia bisnis sebagai kastil pasir, dibangun dengan susah payah, bisa runtuh oleh satu ombak yang tepat. Dan untuk Vino, ombak itu datang bukan dari laut, tetapi dari mulut ke mulut, dari email ke email, dari bisikan di sudut-sudut kopi yang dulu menjadi panggung utamanya. Setelah upaya penjualan saham palsunya gagal total, ia mencoba taktik yang bahkan lebih putus asa, langsung mendatangi klien-klien lamaku. Aku pertama kali mendengarnya dari Pak Hendra, owner sebuah jaringan hotel berbintang yang menjadi klien setia selama 5 tahun. Suaranya di telepon terdengar lebih seperti geli daripada kesal. "Ibu Bella, maaf ya ganggu. Tadi pagi ada yang menarik. Mas Vino, suami ibu kan? Datang ke kantor saya tanpa janji. Bilangnya mau silaturahmi." Aku bisa membayangkan Pak Hendra menggeleng-geleng. Dia cerita panjang lebar kalau Bella's Catering sedang dalam masa restrukturisasi internal, dan dia ditugaskan untuk merampingkan operasional. Dia nawarin sendiri jasa konsultan dia, dengan tarif sangat miring, tentu saja. Katanya bisa mengurangi ketergantungan pada jasa catering kami. Aku mendengarkan, tidak lagi terkejut, hanya merasa lelah. Betapa rendahnya ia bisa jatuh. Lucunya, lanjut Pak Hendra, dia menyelipkan gosip halus bahwa ibu sedang kelelahan, dan kualitas mungkin tidak sestabil dulu. Langsung saya stop. Saya bilang, "Mas, saya kenal Ibu Bella sejak dari dapur kecil di Garut. Kualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan. Dan untuk urusan catering, saya hanya berurusan langsung dengan Ibu Bella atau tim intinya." Dia langsung kelihatan nervous, cari-cari alasan, lalu buru-buru pamit. Tak sampai setengah jam kemudian, telepon lagi berdering. Kali ini dari Ibu Sari, event organizer untuk beberapa perusahaan BUMN. Ceritanya hampir mirip. Vino muncul di acara launching sebuah produk, mencoba menyelipkan diri ke kalangan eksekutif, dan kembali menyebarkan narasi yang sama.
bahwa perusahaan sedang tidak stabil, bahwa dia hadir untuk menjaga kualitas, dan menawarkan jasanya sebagai konsultan independen. Ibu Sari lebih tegas. Saya langsung telepon ibu, Bu Bella. Saya tidak percaya sepatah kata pun darinya. Justru saya khawatir ini bisa merusak reputasi ibu. Dia terlihat tidak seperti dulu, agak lusuh dan desperate. Panggilan ketiga datang dari seorang supplier buah impor langganan. Ada yang nawarin saya jadi supplier utama untuk proyek baru, Mas Vino, Bu. Tapi minta terms khusus, bayar mundur 90 hari. Karena nama ibu yang disebut, saya sih hati-hati. Langsung saya cross-check. Setiap telepon, setiap laporan, adalah sebuah potret yang semakin jelas tentang kehancuran total seorang pria. Ia bukan hanya kehilangan uang dan barang, ia sedang kehilangan hal terakhir yang mungkin ia kira masih dimiliki, kredibilitasnya di dunia bisnis. Dunia yang kecil itu mulai membicarakan dia, bukan sebagai direktur yang gagah, tetapi sebagai seorang yang not credible, seorang troublemaker, seorang yang harus dihindari. Tindakanku langsung. Aku tidak hanya pasif menerima laporan. Aku dan tim membuat sebuah komunikasi resmi yang ringkas dan profesional. Kami mengirimkan email ke seluruh klien dan mitra bisnis inti, bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai update dan assurance. Dear Valued Partners, dalam rangka menjaga kejelasan dan integritas komunikasi bisnis, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh operasional, strategi, dan keputusan keuangan PT Bella Catering tetap sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Ibu Bella dan tim manajemen yang telah ditunjuk. Setiap penawaran atau informasi mengenai perusahaan yang berasal dari pihak di luar tim manajemen resmi, termasuk dari mantan suami Ibu Bella, Bapak Vino, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak mewakili perusahaan kami. Kami menghargai kepercayaan dan kerjasama yang telah terjalin dan berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik. Hormat kami, tim manajemen Bella Catering. Email itu seperti sebuah tameng. Ia tidak menyerang Vino, tetapi secara elegan mengisolasi dia, memutuskan setiap kemungkinan baginya untuk menggunakan namaku atau perusahaannya sebagai alat. Efeknya langsung terasa. Laporan tentang kehadirannya berhenti. Ia telah di blacklist bukan hanya secara finansial atau hukum, tetapi secara sosial di lingkaran yang dulu ia banggakan. Panggung tempat ia beraksi telah ambruk, dan penontonnya telah bubar, meninggalkannya sendirian di atas puing-puing panggung, dengan semua topeng dan kostumnya yang tidak lagi berguna. Ia telah jatuh dari panggung, dan tidak ada yang mau memberinya tangan untuk membantu naik lagi. Bahkan, tidak ada yang mau lagi memberinya aplaus. Kesunyian yang kujaga dengan susah payah, yang kubeli dengan harga sebuah pernikahan, kembali pecah oleh dering telepon yang mengiris. Kali ini, bukan dari nomor yang tidak dikenal atau suara rentenir yang kasar, melainkan dari nomor yang masih tersimpan di memori ponselku. Nomor pribadi Vino yang seharusnya sudah kublokir. Tapi rupanya ia menemukan cara untuk menggunakan nomor lain. Suara di seberang sana bukan lagi suara yang penuh amarah, kebohongan, atau bahkan kepanikan palsu. Ini adalah suara yang hancur, compang-camping, dan dipenuhi oleh ketakutan yang begitu primal hingga hampir-hampir terasa fisik. Bella, dia terisak, dan suara itu seperti dicabik dari kerongkongan yang terluka. Bukan lagi permainan akting. Ini nyata. Bella, tolong mereka tidak main-main. Kata-katanya berantakan, terputus oleh tarikan napas yang dalam dan gemetar. Mereka bilang, kalau minggu ini aku tidak bayar, mereka akan melukai. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Tidak ada yang mau bantu. Semua menghilang. Dia terdiam, dan di latar belakang,
Aku bisa mendengar suara lalu lintas yang redup. Mungkin ia menelepon dari sebuah warnet atau pinggir jalan. Aku bisa membayangkannya, meremas ponsel murahan dengan jari-jari yang kotor dan berkeringat, matanya melotot ketakutan memandangi setiap orang yang lewat, yakin bahwa salah satunya adalah debt collector yang menyamar. Aku tahu aku sudah melakukan hal-hal buruk. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Permintaan maafnya kali ini tidak terasa dramatis atau dikalkulasi. Itu tulus, dan justru karena ketulusannya itu, terasa sangat memalukan untuk didengar. Tolong, Bella. Tolong selamatkan aku. Pinjami aku uangnya. Aku janji akan bekerja, akan melunasi perlahan-lahan. Apa saja. Aku tidak mau mati. Dia menangis sekarang. Tangisan seorang lelaki yang benar-benar terkepung, yang telah kehilangan segalanya. Uang, reputasi, harga diri, dan sekarang mungkin nyawanya. Ada bagian kecil dalam diriku, bagian yang dulu pernah mencintainya, yang ingin berteriak, iya, tapi bagian yang lebih besar, bagian yang telah belajar dan menderita, diam dan mengamati. Aku membiarkan keheningan menggantung di antara kami, membiarkan tangisannya yang terseduh-seduh terdengar jelas, sebuah rekaman suara dari kehancuran total. Lalu, ketika napasnya mulai sedikit tenang, aku berbicara. Suaraku tidak keras, tidak bermusuhan, tapi datar dan jelas, seperti hakim yang membacakan putusan. Aku akan memberimu uang itu, Finn. Dia terengah, sebuah erangan lega yang hampir tidak terbendung keluar dari mulutnya. Oh, Tuhan, terima kasih, Bella, terima. Aku akan memberimu uang itu, ulangku, memotongnya, dengan satu syarat. Syaratnya membuatnya diam seketika. Aku bisa merasakan ketegangannya di seberang sana. Kamu harus menandatangani sebuah pernyataan di hadapan notaris. Isinya, bahwa kamu melepas semua klaim, sekarang dan di masa depan, atas segala hal yang berhubungan denganku, perusahaan, aset pribadi, bahkan nama baik. Dan yang paling penting, kamu harus mengakui secara tertulis dan disaksikan secara hukum, bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan adalah hasil jerih payahku sendiri, dan kamu tidak memiliki kontribusi finansial atau strategis apapun. Diam. Sunyi yang begitu pekat hingga hanya ada desis statis dari telepon. Lalu, sebuah suara erangan yang dalam, penuh rasa malu dan kekalahan yang begitu absolut hingga hampir terasa seperti kematian. Kamu mau aku menandatangani pengakuan itu? Ya, jawabku singkat. Itu harga yang harus kamu bayar untuk keselamatanmu. Uang untuk membebaskanmu dari rentenir. Sebagai ganti kebebasanmu selamanya untuk tidak pernah lagi menggangguku atau mengklaim apapun dariku. Take it or leave it. Dia terdiam lagi untuk waktu yang lama. Aku bisa mendengar roda pikirannya yang berputar kencang, menimbang antara nyawa dan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih tersisa. Pada akhirnya, ketakutan berbicara lebih keras. Oh, oke. Bisaknya, hampir tidak terdengar. Suara itu kecil, hancur, dan penuh dengan kepahitan yang tak terkatakan. Aku setuju. Notarisku akan menghubungimu untuk menjadwalkan pertemuan. Datang sendiri. Dan ingat, Finn, tidak ada negosiasi. Dokumennya sudah final. Aku menutup telepon sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi. Tidak ada terima kasih yang diperlukan. Ini bukanlah bantuan. Ini adalah sebuah transaksi. Transaksi terakhir kami. Aku menjual kebebasanku dari gangguannya selamanya. Dan harganya adalah pengakuan tertulis atas kebenaran yang selama ini ia dustai. Baginya,
Ini adalah penyerahan diri yang terakhir dan paling memalukan, menjual sisa harga dirinya untuk uang. Bagiku, ini adalah penutupan yang sempurna, sebuah jaminan hukum yang akan mengunci pintu masa lalu dan menguburnya untuk selamanya. Permintaan yang memalukan itu telah diucapkan, dan telah dijawab dengan sebuah solusi yang bahkan lebih memalukan baginya. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Hari yang ditentukan untuk pertemuan itu tiba dengan langit kelabu yang suram, seolah-olah alam sendiri enggan menjadi saksi dari penghinaan terakhir ini. Kantor notaris yang kupilih bukanlah yang mewah di kawasan segitiga emas, melainkan sebuah ruang yang sederhana, fungsional, dan tanpa kesan di sebuah gedung perkantoran lama. Aku sengaja memilihnya untuk menghindari segala kemungkinan drama atau kehadiran media, dan untuk mempertegas bahwa ini adalah urusan bisnis yang hambar, bukan sebuah rekonsiliasi. Aku tiba lebih awal, didampingi oleh Ibu Anya yang wajahnya tetap profesional dan tidak tergoyahkan. Kami duduk di ruang tunggu yang sepi, hanya diisi oleh desingan AC dan aroma disinfektan yang tajam. Aku tidak gugup. Yang kurasakan adalah sebuah ketenangan yang hampir aneh, seperti seorang ahli bedah yang menunggu pasien dibius sebelum memulai operasi pengangkatan tumor yang telah menggerogoti tubuh terlalu lama. Lalu, dia muncul. Vino masuk dengan langkah tertatih, seperti seorang narapidana yang menuju ke kursi listrik. Pakaiannya, sebuah kemeja lengan panjang yang agak kusut dan celana chino yang sudah pudar, mencoba terlihat rapi tetapi justru mempermalukannya. Itu adalah pakaian yang mungkin ia pinjam atau beli dengan sisa uang yang sangat sedikit, sangat jauh dari setelan jas customade yang dulu menjadi seragamnya. Wajahnya pucat pasi, mata yang dulu selalu berbinar dengan kepercayaan diri palsu kini cekung dan dikelilingi oleh lingkaran hitam yang dalam. Tangannya, yang biasanya digunakan untuk memberikan jabatan erat yang penuh sandiwara, sekarang gemetar dan ia sembunyikan di saku celananya. Dia tidak menatapku. Pandangannya tertuju pada lantai, seolah-olah pola ubin yang biasa saja itu adalah peta yang bisa menuntunnya keluar dari neraka ini. Notaris, seorang bapak parubaya dengan kacamata tebal dan sikap yang tidak bertele-tele, mempersilakan kami masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu kecil, dipenuhi oleh rak-rak berisi map dan buku hukum. Meja kerjanya sederhana, dan di atasnya telah tergeletak 2 rangkap dokumen, tebal, penuh dengan pasal-pasal yang dirancang oleh Ibu Anya untuk menutup setiap celah, setiap kemungkinan interpretasi lain. "Silakan duduk, Tuan Vino," kata notaris dengan suara netral, tanpa sedikit pun penilaian. Vino duduk di seberangku, kursinya berderit. Dia masih menolak untuk menatapku. Bahkan napasnya terdengar berat, seperti orang yang menahan tangis atau muntah. Notaris mulai menjelaskan isi dokumen dengan suara monoton, membacakan setiap klausul dengan jelas. Setiap kata adalah sebuah pukulan. Secara sukarela melepas segala hak dan klaim. Mengakui bahwa semua aset dan kekayaan diperoleh semata-mata dari jerih payah dan kemampuan Ibu Bella. Tidak memiliki kontribusi finansial, intelektual, maupun strategis, berjanji untuk tidak mengganggu, menghubungi, atau mendekati Ibu Bella. Aku memandangnya. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya yang diletakkan di atas meja bergetar tak terkendali. Ini lebih dari sekadar tanda tangan. Ini adalah sebuah pengakuan publik, sebuah penyangkalan terhadap seluruh narasi hidup yang ia bangun selama ini. Ini adalah kematian dari sosok Vino, si pengusaha sukses. Ketika notaris selesai dan menanyakan apakah ia memahami semuanya, Vino hanya bisa mengangguk, bibirnya terkunci rapat, menahan sebuah erangan yang ingin keluar. "Baik, silakan tanda tangani di halaman yang telah ditandai," instruksi notaris, menyodorkan pulpen. Dia meraih pulpen itu.
Genggamannya begitu kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Ia memandangi titik-titik tanda tangan yang kosong, seolah-olah mereka adalah lubang kubur. Nafasnya terseduh. Untuk sesaat, aku pikir ia akan berubah pikiran, akan berteriak, akan membanting pulpen itu dan kabur. Tapi tidak. Dengan sebuah erangan rendah yang penuh keputusasaan, ia menekankan pulpen ke kertas. Suara gesekan pulpen di atas kertas itu nyaring dalam kesunyian ruangan. Ia menandatangani setiap halaman yang ditandai, setiap tanda tangan semakin lemah dan tidak berbentuk daripada yang sebelumnya, seiring dengan luruhnya sisa harga diri yang masih melekat. Selesai. Ia melepaskan pulpen seolah-olah benda itu membakar tangannya. Dia menunduk. Bahunya terlihat begitu berat, dan untuk pertama kalinya sejak masuk, sebuah isakan pendek terlepas dari mulutnya. Suara yang penuh malu, kekalahan, dan penyesalan yang mungkin, untuk pertama kalinya, benar-benar nyata. Notaris mengambil dokumen itu, memeriksanya sebentar, lalu memberikan salinannya kepada Vino dan kepadaku. Vino tidak menyentuhnya. Dia hanya terus menatap lantai. Tubuhnya bergetar. Aku mengambil salinanku, memasukkannya ke dalam tas, dan berdiri. Ibu Anya juga sudah berdiri, siap pergi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada kata-kata yang pantas atau diperlukan. Aku hanya meliriknya sekali lagi. Seorang lelaki yang hancur, terkalahkan, dan akhirnya terdiam, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Di luar, langit masih kelabu, tetapi napasku terasa lebih ringan. Tumor itu akhirnya terlepas. Prosesnya mungkin menyakitkan dan memalukan bagi si tumor, tetapi bagiku, itu adalah sebuah penyembuhan. Penyerahan diri telah terjadi. Dan sekarang, aku benar-benar bebas. Amplop tebal berisi uang tunai itu, sejumlah uang yang cukup untuk melunasi jerat rentenir yang mencekik lehernya, tetapi tidak cukup untuk memberinya awal yang nyaman. Aku serahkan kepadanya di ruang notaris yang sunyi itu. Dia menerimanya dengan tangan gemetar, tidak berani menatapku, seolah-olah uang itu bukanlah penyelamat, melainkan abu dari seluruh sisa harga dirinya yang telah habis terbakar. Dia memegangnya erat-erat, seperti seorang tenggelam yang memegang sekeping kayu terakhir. Tetapi kayu ini penuh dengan paku yang melukai tangannya dengan setiap genggaman. Aku pergi, meninggalkannya sendirian di ruangan itu dengan setumpuk kertas yang merupakan pengakuan kekalahannya dan segepok uang yang merupakan tebusan untuk kebebasanku. Aku tidak menengok ke belakang. Aku tahu, dalam lubuk hatiku yang paling dalam, bahwa ini adalah pertemuan terakhir kami. Sebuah bab yang akhirnya ditutup dengan segel lilin yang tak terbantahkan, didinginkan oleh kenyataan hukum dan kepahitan yang telah diucapkannya sendiri di atas kertas. Beberapa minggu kemudian, kabar itu sampai kepadaku, bukan melalui telepon atau pesan, tetapi melalui desas-desus yang tak terhindarkan yang selalu mengikuti kejatuhan seseorang. Vino telah pergi. Bukan pergi dalam arti meninggal, tetapi pergi dari panggung kehidupan kota metropolitan yang pernah ia paksakan diri untuk menjadi bintangnya. Dia telah menjual sisa-sisa barang berharganya, mungkin sebuah jam tangan terakhir, sebuah perhiasan kecil, untuk membeli tiket bus ekonomi menuju kota kecil tempat orang tuanya tinggal. Sebuah kota yang dulu ia hindari, ia anggap tidak cukup eksklusif untuk statusnya. Sebuah tempat yang ia sebut kampung dengan nada merendahkan. Aku membayangkannya turun dari bus yang berdebu, menggendong sebuah koper tua yang bukan miliknya, mengenakan pakaian yang sudah usang. Tidak ada yang menyambutnya, mungkin hanya tatapan iba atau bahkan cibiran dari tetangga yang masih ingat bagaimana dulu ia sombong dan jarang pulang. Dia kembali ke kamar masa kecilnya yang kecil, mungkin masih dipenuhi oleh poster-poster usang dan mimpi-mimpi remaja yang belum ternoda oleh keserakahan dan ilusi. Dia kembali ke nol. Bahkan mungkin minus.
karena ia membawa serta beban rasa malu yang akan selalu menjadi bayang-bayangnya. Tidak ada lagi setelan jas, tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi obrolan tentang proyek miliaran di warung kopi. Yang ada hanyalah kenyataan yang keras dan sederhana. Atap yang bocor mungkin perlu diperbaiki, listrik yang harus dibayar, dan kebutuhan untuk mencari pekerjaan apapun yang bisa didapatnya. Bukan sebagai direktur, tetapi mungkin sebagai karyawan toko, atau sopir, sesuatu yang nyata dan tidak memerlukan kebohongan. Ini adalah karma yang paling sempurna, yang paling pahit, dan yang paling final baginya. Bukan penjara atau kekerasan fisik, tetapi pengembalian paksa ke titik awal. Kehidupan memutarnya layaknya sebuah film yang diputar mundur, melucuti semua lapisan kemewahan dan kepalsuan, hingga hanya tersisa seorang lelaki dengan tangan kosong dan hati yang dipenuhi penyesalan. Dia telah kehilangan tidak hanya hartaku, tetapi juga dunianya. Dan yang tersisa hanyalah sebuah cermin yang memantulkan bayangan siapa dia sebenarnya tanpa topeng-topeng itu. Dan untukku, ini adalah sebuah akhir yang lebih memuaskan daripada kebencian atau balas dendam. Ini adalah keadilan yang dingin dan elegan. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kehidupannya sendiri yang telah menjatuhkan hukuman terberat, mengembalikannya ke nol, memaksanya untuk hidup dengan konsekuensi dari setiap pilihan yang telah dibuatnya, dan meninggalkannya di sana, sendirian, untuk memulai dari awal, jika ia masih bisa. Aku membayangkan ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan memandangi langit-langit kamar lamanya, merenungkan setiap detik di pinggir jalan tol itu, dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah sebuah ledakan ego sesaat itu setara dengan kehancuran seumur hidup. Kembali ke nol. Sebuah akhir yang sunyi untuk sebuah drama yang begitu berisik.